dapat banyak pelajaran yang bisa aku pelajari dari peran Reta itu. Kalau sesuatu yang berlebihan, kalau terobsesi sama seseorang yang sangat berlebihan itu emang nggak baik ya. Baik ya. Apa kabar Agatha? Hai Kak, Sehat? sehat, puji Tuhan sehat. Baru pulang dari Bali ya? Iya. Ngapain di Bali? Di Bali tuh aku sebenarnya karena belum syuting, jadi kayak ya udah deh ke Bali karena udah lama nggak ke Bali kan. Ke Bali tuh kegiatan aku ya pertama karena aku pengen nyitemin badan dan sukses. Udah lumayan banget. Jadi ten ya? Jadi lagi tanning terus sekalian juga aku tuh di Bali tuh tahun kemarin tuh sempet kayak olahraga kan, terus aku sempet udah bayar paket gitu. Nah aku sekalian selesain juga di Bali, jadi aku sekalian ya udah bayar jadi aku sekalian olahraga juga di sana. Terus sama kayak ketemu temen-temen aja sih. Suasana Bali gimana sih sekarang? Aku belum pernah kesana sih. Selama pandemi hampir 2 tahun ini. Oh belum pernah ya? Belum pernah. Selama pandemi sih so far sepi banget. Sepi banget. Kasian sih aku ngelihatnya. Industri pariwisata kita. Industri pariwisatanya bener-bener even kayak hotel-hotel tuh banyak yang mati, yang punya villa tuh semua harga villa tuh sekarang tuh murah banget. Jadi aku juga one of the reason aku ke Bali lama karena everything is there is like kinda like affordable ya. Jadi bisa ya oke lah gitu, kayak mau kemana aja tuh enak gitu buat kita ya. Tapi kayak ngelihat pengelolanya pasti. Iya, pengelolanya, orang-orang di sana, dan kayak beberapa di jalanan tuh toko-toko tuh pada mati. Udah pada tutup-tutup semua. Ya ampun. Yang kayak di Kuta, Seminyak itu pada yang tutup. Biasanya rame banget. Biasanya rame banget, sekarang udah tutup gitu. Agatha tinggal di daerah mana kemarin? Aku tuh pindah-pindah, jadi aku ke Seminyak. Terus awalnya nginep di rumah teman aku kan di Kerobokan, terus kayak lihat-lihat villa tuh pada murah, jadi kayak oh ya udah deh ke Seminyak. Terus sempet ke Uluwatu juga, ke Uluwatu, terus pindah lagi ke Tabanan. Oh agak jauh ya Tabanan? Iya agak jauh, karena emang bosen juga kan, jadi kayak pindah-pindah. Dan itu gampang ya? Maksudnya gini, itu semuanya di villa atau di hotel? Kadang di rumah, terus di villa, terus ada yang di Uluwatu di hotel, terus beberapa juga ada yang hotel-hotel yang mau kerja sama aku gitu. Jadi kayak yang jauh-jauh tuh beberapa ada yang mau ngendorse aku, jadi kayak aku yang terima-terima aja gitu. Iya, enak sih ya. Enak. Berlibur sambil ini ya, sambil ngeliat itu ya. Oh iya. Iya, sampai lupa. Hai. Jadi total berapa lama? Total aku 2 minggu. 2 minggu. Ya? Puas? Mestinya Puas. kurang ya? Bisa bilang masih cuman kayaknya ya, udah sih. Nggak kerja ya kalau di sana ya. Terus tapi yang paling berhasil ya, kulit jadi ini. Iya, sekarang ini udah seperti keinginan Agatha. Udah sih. Kalau kayak kelamaan jadi ini agak. Udah kelupas ya aku. Udah kelupas ya? Kemarin tuh kulit aku parah banget. Sebenarnya kalau aku buka jaket ini tuh di sini masih ada kelupas juga. Gitu. Nah, yang kemarin aku ngelihat lapor Pak itu syutingnya kapan sih? Syutingnya itu kapan ya Mbak? Desember 2021. Iya. Gimana rasanya di program yang lucu banget? Rasanya seneng banget seneng sih, ya? seneng dan enjoy aja gitu. Biasanya kan kalau syuting kan agak-agak kayak tegang, ini ngomongin gitu. apa? Nggak tegang juga sih, kayak harus karena aku pertama kali kan, aku harus baca suasana situasi program yang belum pernah aku datengin gitu. Cuman pas nyampe, pas lihat suasananya pada bercanda-bercanda, pada apa, dan kayak liatnya oh iya aku bisa langsung kebaca gitu. Lapor Pak tuh lucu banget. Kalau menurut Agatha yang paling lucu di antara mereka itu siapa? Andre atau Andre, Wendy, terus Andika, ya mereka ada Fitri. Semuanya sebenarnya tuh karena mereka tuh semuanya tuh udah karena kayak keluarga ya, jadi bener-bener semuanya tuh jadi satu gitu loh. Jadi kalau bilang paling lucu ya semuanya udah paling lucu gitu, karena mereka udah apa ya, kayak satu gitu. Iya sih, benar sih. Dan nggak mudah mendapatkan program yang benar-benar menyatu ya semua pemainnya. Padahal backgroundnya beda-beda. Kak Andri dulu mengawalinya sebagai penyanyi, Andika kan juga bukan pelawak kan. Bukan pelawak. Tapi oke sih kekuatan skripnya ya. Iya.
Jadi lain kali kalau diundang lagi atau punya program itu nggak masalah dong, siap ya? Oh siap banget dong, masa nggak siap sih? Iya. Terakhir sinetronnya Badai ya? Terakhir itu aku sempet mainin Kolosal. Oh Kolosal, sama ini dong, PH-nya mah? MNC. MNC, apa Kolosalnya? Kolosal judulnya Tutur Tinular. Iya, aku sebagai mainin apa Tutur Tinular? Sebagai Nari Ratih. Nari Ratih. Dengerin nggak ceritanya? Aku dengerin dulu? di radio dulu, karena zaman kolonial kan. Dengerin radio ya. Di radio dulu. Jadi mungkin waktu Kak Jagar, Kak Jagar emang pernah denger radio? Enggak pernah. Aku pernah denger radio tapi enggak. Sahur sepuh ya. Jadi Nari Ratih ya. Nari Ratih itu tokoh yang ini ya, penggoda ya? Bukan Justru dong. baik? Justru baik. Oh justru baik. Nah ya, Utamanya itu ya? yang lembut, baik, yang kayak pokoknya tokoh protagonis banget gitu, kayak nggak berdaya, yang sayang sama suaminya gitu. Aku kan istrinya Arya Kamandanu, Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga, pemerannya siapa yang cowok? Yang cowok Dimas Aditya. Oh Dimas Aditya ya. Sama yang jadi Arya Kamandanu itu Rico Feral. Oke. Jadi main di Kolosal itu kan berarti menuntut fisik ya? Iya. Ada seling-seling lompat gitu nggak? Untungnya pas pertama kali aku coba Kolosal itu aku nggak ada actionnya sama sekali. Jadi aku ngerasa nyaman-nyaman aja. Ya? Tapi aku pernah nih syuting, setelah itu aku pernah syuting Kolosal yang ada actionnya. Itu aku baru ngerasain syuting terberat aku. Selama aku bertahun-tahun, selama bertahun-tahun berkecimpung di dunia syuting tuh baru kali itu ngerasain syuting tuh berat banget gitu. Udah gitu lokasinya kan pasti di hutan kan? Gak ada yang nyaman. Pokoknya syutingnya tuh gak ada yang nyaman deh. Waktu itu gimana? Yang syuting after Tutur Tinular itu yang menuntut fisik itu ada actionnya juga? Iya, itu ada action. Jadi aku tuh full action di situ. Full action ya? Dan aku peran utama, scene-nya paling banyak gitu. Dan kenapa aku bisa bilang berat karena di saat itu tuh lokasi syuting dan scheduling, pokoknya itu lagi nggak mendukung situasi itu, jadi mungkin lebih berat ya. Kayak gitu, jadi kayak harus syuting sampai pagi dan waduh ya berat ya. Dan kayak aku kan pertama kali action kan, jadi kayak kalau diperagain tuh kayak gimana aku tuh masih kayak kaku masih kayak bingung ya. Dan sedangkan mereka tuh harus ngejar banyak scene yang kayak kita masih banyak scene nih gitu, fightingnya jadi banyak kayak untuk kayak ngikutin kayak aduh susah banget nih, jadi kayak agak butuh waktu yang lama effort ya. Itu di daerah mana syuting? Oke, kalau Tutur Tinular itu syutingnya di mana? Syutingnya di syutingnya itu awal-awal promonya itu di Anyer. Terus kita sempat syuting di, nah itu tuh yang aku ngerasain yang paling berat juga. Sorry maaf. Yang ngerasain berat juga tuh awal-awal syuting pertama ya, Kolosal ya, itu tuh karena lokasi syutingnya jauh banget. Kak Ruri tahu nggak studio Genta Buana yang di Sodong? Tahu. Iya, itu parah banget, jauh banget kan. Berarti ini sama Genta Buana yang di? Bukan, tapi studionya ya? Tapi syutingnya di situ karena kan zaman dulu banget kan, ini mau ngelihat kerajaan-kerajaan kan, itu cuma ada di studio Genta Buana Sodong itu yang jauh banget. Itu pun aku 1 bulan lebih ya, 1,5 bulan bolak-balik ke sana. Kak Jagar ikut nggak? Nggak mau. Kak Jagar nggak mau. Itu jauh banget, jadi kayak itu sih yang paling bikin berat. Cuman lama-kelamaan udah pindah di Cibubur. Karena nggak ada yang kuat juga sih syuting gitu di situ. Ya? Karena jauh sih. Nggak ada air, nggak ada listrik. Terus mandi gimana dong? Sebulan? Enggak kan pulang. Itu dia pulang perginya kayak aku dari rumah aku ke sana tuh 2 jam, pulangnya 2 jam. Jadi bayangin aja tuh, belum macetnya, terus kayak aduh gitu deh. Dari semua itu sebenarnya yang paling disukai yang sinetron apa? Drama? Sebenarnya semuanya tuh ada tantangannya masing-masing ya. Semuanya aku suka sebenarnya. Cuman yang akhir-akhir ini ngerasa tertantang banget yaitu yang Kolosal gitu. Ya? Tapi dari semua syuting tahun lalu tuh yang aku ngerasa paling enjoy, semuanya enjoy sih. Jadi beda-beda gitu loh. Kalau kemarin tuh yang drama itu tuh syutingnya nyaman banget. Yang di puncak? Yang di puncak ya, yang Badai itu. Itu syutingnya nyaman banget ya karena kita dikasih hotel gitu.
ada pro dan kontranya juga sih, cuman yang kontranya ya di Badai itu bisa pada saat itu syutingnya tuh lagi musim COVID-nya tuh bener, lagi itu lagi tinggi-tingginya. Jadi semua orang tuh pada panik dan parno, jadinya tuh kayak mungkin stres kali ya di bawah, karena kita tuh dikumpulin di satu lokasi yang aku kesana. Oh iya. Ngeliat juga Agatha waktu di lobby. Iya. Oh. Waktu aku wawancara Michelle. Oh Michelle, ya. Waktu itu sama on Friday waktu itu, and waktu makan siang dia masih di lobby. Ini aku ngeliat aja. Oh iya. Itu nyaman ya. Cuman situasinya ya, situasi. Nah, karena kita dikumpulin, jadi tuh bener-bener setiap hari kan, setiap minggu kan kita antigen. Itu bener-bener 30 orang kena COVID gitu. Betul sih. Sebetulnya dan dari seminggu sekali jadi 2 hari sekali kita antigen. Itu bener-bener semuanya, jadi tuh krunya tuh gonta-ganti. Biasanya ada spesialisasi. Sebelah kanan. Kanan ya. Kadang-kadang ada yang mau dua-duanya, kadang-kadang ada yang mau satu aja kan. Iya. Tapi memang aku juga dengar itu. And sebetulnya mungkin lately itu agak naik lagi. Beberapa lokasi syuting juga gitu yang Cinemark gitu yang banyak yang kena. Tapi memang katanya nggak terlalu separah waktu Delta gitu. Iya, Delta sih parah banget. Jadi itu ya, kalau yang di Puncak itu berapa lama? Berapa bulan ya? Itu berapa lumayan bulan ya? Kan ya? 3 ya? Iya, 3 ya? Sebenarnya total syutingnya tuh 5 bulan, cuman promonya tuh 2 bulan. Promonya 2 bulan? Promonya 1 bulan setengah lah ke oh iya, sebulan. Terus tayangnya nunggu 2 minggu tayang, kita langsung di Puncak itu setiap hari. Jadi tantangannya, overall sinetron yang Agatha bintangi itu macam-macam berarti ya? Iya, macam-macam. Macam-macam, ada action, yang kolosal, drama, yang remaja-remaja banyak. Dulu FTV, tuh, FTV gitu. Iya dulu tuh waktu masih SMP SMA tuh pasti semuanya mostly yang aku syutingin tuh remaja-remaja semua. Ya? Agatha sebetulnya flashback sedikit gitu, terjun ke entertainment bisnis ini dari usia berapa? Dari usia 13-14 ya? Muda banget ya? Muda banget. Aku dari SMP. Berarti dari foto-foto atau iklan dulu? Modeling? Dulu tuh kecil modeling. Terus langsung ke syuting sih. Langsung syuting ya? Langsung ke, awalnya tuh tahu nggak yang cookies di Fambridge? Tahu. Nah aku tuh syuting itu awal-awal masih belum bisa acting, syutingnya itu yang remaja-remaja itu. Dari situlah gitu langsung ada iklan, FTV. Agatha ini nggak sih, pertama-tama kan belum bisa acting, kaku pasti ya. Terus gimana kok akhirnya di depan kamera jadi nyaman gitu? Karena syuting terus-menerus, belajar dari banyak orang. Semuanya pasti tergantung dari jam terbang ya. Sampai sekarang juga aku nggak bisa bilang aku udah bisa acting juga. Pasti masih ada kekurangannya gitu. Cuman semakin lama aku terjun ya semakin ya this is my life gitu. Karena emang udah nyaman dan ya emang udah suka aja gitu kayak kayak udah ngerasa home aja gitu kalau syuting gitu. Sekarang malah kayak kalau nggak syuting tuh jadi kepikiran, jadi kayak apa ya, gue harus ngapain ya gitu. Ya mungkin abis ini kan syuting lagi ya kayak. Semoga syuting lagi ya secepatnya. Iya, abis ini ada syuting lagi. Terus bawain acara ini nggak sih? Ada yang bawain acara-acara TV? Ada. Dulu tuh sempat dikasih kesempatan, jadi gini Kak, aku tuh dulu tuh kayak mungkin masih labil kali ya, pada zaman dikasih kesempatan dahsyat tuh masih 16 tahun. Jadi masih yang kayak aduh ngomong apa sih kayak. Jadi Pak kalau misalnya kayak datang ke dahsyat sempet jadi host juga. Jadi beberapa kali lah kayak sempet 2 bulan ya. Datang pagi dahsyat, seru-seruan pagi gitu. Banget kan itu. Pagi banget. Iya. Cuma kan masih yang mudi gitu kan. Jadi kayak kalau usianya masih muda ya, 16. Masih muda ya kan, masih nggak ngerti nih. Pasti kayak agak-agak bingung juga sih sebenarnya gimana blend up sama host-hostnya kan yang udah besar-besar senior semua kan di situ kan. Oh iya, terus kalau ngeliat tadi di Bali kan sempat udah beli paket misalnya. Kemarin sempat olahraga apa aja yang kemarin? Kemarin tuh olahraga aku tuh gym apa sih, resistance training sama aku boxing. Boxing ya?
Iya. Waduh, harus hati-hati nih. Tapi boxingnya bukan boxing yang beneran boxing buat kardio aja. Kardio ya. Jadi karena aku males lari, jadi aku minta boxing gitu. Karena mereka juga sediain boxing kan. Enggak yang serius-serius banget, enggak, aku bukan petinju. Bukan fighter lah, bukan fighter UFC. Kalau di Jakarta rajin banget nggak ke gym? Sekarang lagi mau aku rajinin. Rajin ini. Sempat vakum. Iya, kayak karena pandemi itu khawatir atau gimana? Sebenarnya aku baru rajin nge-gym tuh akhir tahun ini. September tahun lalu lah itu rajin banget gitu. Kalau syuting baru vakum. Tapi kalau nggak syuting aku nge-gym gitu. Ini sekarang merasa bugar? Iya, ngerasa lebih fit, ngerasa lebih happy kalau nge-gym, kalau lebih rajin. Ya. Kalau sehari-hari sebenarnya Agatha itu seperti apa sih? Maksudnya Agatha itu dikenal orang yang ceria, orang yang pendiam. Bintangmu apa sih? Aku Pisces. Tanggal berapa? 12. Kita ini sama. Oh ya? Kak Nuri Pisces juga? Pisces. Oh, tanggal berapa? Oh my god. Iya kan? Oh my god. Iya Pisces. Oh iya. Aku tuh introvert. Aku tuh introvert banget. Itu tantangan ya, seorang yang introvert tapi harus berakting, memerankan karakter itu susah nggak? Sebenarnya dulu susah, cuman ya emang harus gitu, karena kan dulu kan banyak pressure ya, kayak kalau syuting tuh kayak, aduh dialog aja tuh ngafalin susah gitu, jadi ya emang harus ngebiasain diri buat ngobrol sama orang gitu. Tapi kalau aku tipe orang yang harus nge-charge, jadi harus kayak sendiri dulu, harus kayak having my time alone, baru bisa lagi gitu, misalnya nongkrong sama temen-temen gitu, bisa ngobrol hahi lagi. Kalau gitu. dia ekstrovert. Tapi beda-beda sih Pisces tuh ya, ada yang mungkin beda-beda tapi sebenarnya ada ikatan yang mungkin sama ya. Pisces. Kak Jagar apa sih? Kak Jagar tuh Aquarius kemarin. Aquarius jati ya. Jenius kan Aquarius. Iya. Agatha, bokapnya dari mana sih? Papa itu Kanada. Aslinya Kanada. Mama itu Manado. Manado ya. Iya. Oke. Iya. Terus, karena selain ini sekarang olahraga banget, berapa kali seminggu? Aku usahain maksimal 5 lah ya. 5 ya? 4. Ya abis ini aku olahraga sih. Habis ini? Di mana? Aku olahraganya deket rumah. Oh di sana, daerah sana ya? Iya, ya? daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading ya? Iya. Bagus ya olahraga, biar apalagi masa kayak gini ya, imun kita kan harus bagus ya. Kalau Rudi olahraga juga nggak? Olahraga? Iya, harus dibiasain olahraga. Lihat aja, Pisces pasti olahraga. Dia aja yang nggak pernah olahraga. Olahraga loh, harus loh kita. Iya dia bangun sih. Kalau di sini olahraga sih. Cuman memang kalau biasanya suka renang, kalau sekarang ya di gym lah karena masih dingin kan gitu. Oh iya, apa sih sebetulnya yang pengen banget dicapai dan belum kesampaian? Agatha? Waduh. Banyak ya? Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Lebih ke, apa ya? Banyak banget sih Kak sebenarnya. Nggak pengen nikah dulu kan? Nanya nikah ya? Padahal aku mikirnya yang lain loh. Ya enggak dong, itu tadi soal kerjaan. Kalau kan keinginan kan banyak. Banyak. Kalau nanya nikah sih, apa ya? Kayak pengen aja sebenarnya, nggak kayak siap. Udah punya pikiran kayak ya udah deh nikah aja, karena aku udah di umur yang kayak sebenarnya nggak tua-tua banget juga, matang dan nggak muda-muda banget juga gitu, jadi udah puas sama masa muda aku juga sih. Udah puas, udah merasa puas banget ya? Nggak puas of course kan, karena aku kan anak homeschooling, terus anak homeschooling terus masuk kampus yang punya banyak temen gitu. Untung waktu itu kampus nggak pandemi ya, jadi kan bisa ngapa-ngapain. Tapi sempet juga lo ngerasain kampus pandemi. Serius? Iya, sempet. Sampai tahun 2020? 2021 kan kuliah online. Ngurangin kesempatan tuh hangout ya? Iya, itu stres banget sih. Stres ya?
Tapi akhirnya udah lolos kan? Udah nggak mikir lagi ngafalin ini ya? Iya betul. Iya ya, udah seneng banget. Ayo oke, kalau misalnya soal karir gitu, kita ngomongin karir, kira-kira pengen melakukan apa lagi? Pengen sinetron lagi atau mencoba hal baru? Sebenarnya aku pengen coba film sih, karena udah lama kan nggak film gitu. Kapan terakhir film? Udah lama ya. Pengen coba film lagi? 3-4 tahun yang lalu ya pengen coba film lagi. Ya semoga aja ya, aku selalu berdoa biar dapat kesempatan yang baru lagi gitu. Terus pengen coba ini sih lebih kayak Karuri nih, content creating. Oh iya, harus dong. Iya, aku lagi pengen coba kayak lebih, karena aku tuh jujur udah terlalu nyaman gitu. Jadi kayak syuting aja lah, udahlah nggak usah sosial media apa segala macam gitu. Jadi kayak aku pengen coba. Tapi emang harus coba kan? Iya, karena memang tuntutannya begitu kan ya, era sosial media gitu. Di semua aspek bisnis kayaknya begitu ya. Sosial media itu buat bisnis apapun itu, nggak akan pernah mati kan. Sekarang tuh sosial media. Iya harus. Aku lagi mau udah mulai vlogging cuman iyalah Kak Jagar harus dong ya gitu. Fansmu kan juga banyak gitu. Pasti seneng banget ngelihat tiap hari pengen tahu melakukan apa. Betul. Mungkin tidak harus tiap hari ya, mungkin 3 times a week atau berapa juga nggak apa-apa, just do it aja. Just do it ya, exactly. Yang penting coba aja dulu. Iya, coba dulu gitu. Jadi kira-kira itu ya yang penting. Kalau Agatha itu sendiri seorang yang sebenarnya introvert ya? Introvert, karena aku anak tunggal. Oh, anak tunggal? Gimana rasanya jadi anak tunggal? Bahagia aja kok. Bahagia ya? Tapi gimana kalau misalnya ada problem gitu, ada persoalan, terus kalau misalnya punya sibling gitu kan bisa. Oh iya, iya sih. Kadang-kadang kesepian nggak? Iya, aku selalu ngerasa kesepian, tapi karena emang udah biasa kali ya, jadi ya itu juga yang kayak Kak Rudi bilang tentang komunikasi ya. Iya. Sometimes aku tuh di rumah tuh emang susah communication-nya gitu, jadi paling kalau aku puji Tuhan sekarang punya someone to talk to, kayak misalnya kayak aku punya life counselor, kayak ngobrolnya tuh ke orang-orang yang, karena kemarin tuh kalau emang nggak kayak mau cerita apa gitu ke temen kan. Gitu ya, ke temen ya. Tapi kayaknya sekarang udah nemuin orang yang kayak aku bisa ngobrol ke Mbak Jagar, ke siapa aja sih yang, tapi aku lebih suka ngobrol ke orang yang lebih dewasa gitu. Tapi itu penting ya untuk merilis like stress gitu ya. Untuk sharing. Iya, sharingnya. Jadi menurut Agatha keuntungan jadi anak tunggal itu apa sih? Kasih sayangnya full ke kamu ya? Keuntungannya tuh kasih sayangnya full ke aku. Pasti dong ya kan, karena orang tua kan. Dan aku cuman tinggal sama ibu aku kan. Jadi kayak ayah aku udah meninggal, jadi kayak aku cuman sama ibu aku, jadi pasti cuman berdua doang bondingnya. Kalau misalnya kayak keluarga besar? Keluarga besar ada ya? Masih komunikasi? Masih kan? Of course, tapi kan beberapa di luar kota gitu. Tapi ada teman-teman kan, termasuk misalnya Kak Jagar gitu. Oh iya. Ada teman-teman, karena itu penting ya. Iya, penting banget. Agatha kan pasti melewati dulu masa-masa yang masih labil. Sekarang kan pasti jauh lebih belajar dari pengalaman, lebih matang ya. Betul. Iya ya, semoga makin hari sih makin matang ya. Amin. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Nggak ada. Tapi nggak apa-apa, aku capek. Karena kan Reta psikopat ya. Oh, psikopat ya. Makanya dulu dia kan di itu di sinetron Badai Pasti Berlalu. Psikopat gila gitu kan, cewek gila kan. Sama seseorang. Iya. Tapi dalam kehidupan nyata nggak begitu. Kan? Enggak dong. Totally different ya. Oh ya udah aku jawab ya. Jawab. Aku jawab dulu kan? Iya, jawab dulu. Yang lain udah semua. Enggak apa-apa, jawab dulu. Coba. Lagi yang tadi, yang Reta atau yang mana? Reta udah. Yang di Badai. Iya, terus satu lagi apa? Yang mana? Udah Mas, udah semua tuh yang bawah udah. Sekarang lagi ngerjain apa, lagi sibuk apa. Iya nih. Sekarang mau project baru, kamu sinetron baru. Oh iya. Ngapain aja minta? Oh oke. Jawabnya Reta dulu kali ya. Iya Reta dulu. Apa pertanyaannya? Yang ini kan di sinetron Badai Pasti Berlalu
Pranggata kan psikopat ya. Psikopat ya. Psikopat kan ya. Itu berpengaruh ke kehidupan pribadi kamu nggak? Oh enggak dong. Yang pastinya kalau berpengaruh sih enggak, tapi dapat banyak pelajaran yang bisa aku pelajari dari peran Reta itu. Kalau sesuatu yang berlebihan, kalau terobsesi sama seseorang yang sangat berlebihan itu emang nggak baik ya. Nggak baik ya. Pernah ngalamin ya? Nggak pernah. Nggak pernah secara frontal sih. Okay. Maksudnya pernah, mungkin ya pasti semua orang pernah ngalamin jatuh cinta tapi nggak sampai kayak gitu ya? Nggak sampai kayak gitu lah. Siapa yang kuat kayak gitu? Aku aja yang meraninnya capek gitu. Kayak pas baca kayak, apalagi sih yang harus gue lakuin? Ada-ada aja setiap hari yang harus aku lakuin gitu. Tapi ya nggak baik juga sih itu kan. Tapi itu jadi pelajaran ya, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai terobsesi sama orang kayak gitu gitu. Karena merugikan diri sendiri juga kan kalau jadi keret. Tapi kalau dalam kehidupan nyata kalau pas jatuh cinta nggak begitu? Enggak sih. Biasa aja. Nggak bisa. Aku malah nggak bisa ngejar-ngejar orang. Harus jadi yang dikejar ya? Iya. Nggak harus sih, cuman kayak lebih ke ya kayak lebih ke aku menjunjung tinggi harga diri aja sih. Okay. Kayak gitu. Oke, keren. Iya kan? Iya. Tapi kira-kira ngomong sebentar, aku tambahin dari karena dia bukan tipe yang mengejar tapi yang dikejar ya. And selama ini tipe cowok seperti apa yang Agatha sukai gitu? Yang membuat Agatha itu bisa menyukai seorang cowok itu yang kayak gimana? Nggak ngomongin fisik ya. Yang penting dia tuh bisa bertanggung jawab sama hidupnya. Yang penting dia itu punya jiwa toleransi yang tinggi. Terus toleransi ya? Iya, toleransi yang tinggi. Terus dia apa ya? Peka aja sih. Peka, terus care sama, dan dia sayang sama keluarganya. Toleransi tapi bukan toleransi dalam kehidupan beragama. Oh bukan. Kalau aku pasti aku nggak bisa karuri pacaran sama yang beda agama. Gitu ya? Kenapa? Karena menurut aku kayak pacaran yang seagama aja udah repot, apalagi yang beda agama gitu. Kayak nggak bisa sih gitu, kayak coba-coba gitu, karena bisa jadi kita mempermainkan Tuhan. Iya. And itu akan rumit ya? Iya, rumit, pasti rumit. Pernah nggak ngalamin? Pernah, aku pernah pacaran beda agama dan end up-nya seperti apa? Nggak, karena aku udah tahu, karena emang udah ditanamin kali ya sama orang tua, jangan pacaran sama beda agama nanti repot gitu. Iya. Dan untungnya pada saat itu pacarannya aku masih muda, masih labil, jadi udah tahu nih ini nggak bakal work out gitu. Kalau sekarang? Sekarang udah ada. Udah seberapa lama and dia kualifikasinya seperti yang Agatha inginkan? Iya sih, untungnya ya. Iya. Udah 1 tahunan ya, udah 1 tahunan. Ikut senang ya Zay ya? Nggak perlu ngejar-ngejar kayak jadi Reta lagi lah ya. Enggak dong, ya ampun, enggak dong. Oke, yang tadi berarti yang sekarang ngapain ya? Me time kamu seperti apa sih? Hari-hari libur ngelakuin apa gitu? Me time aku lebih suka di rumah, main sama anjing aku. Terus paling nonton, aku suka banget nonton. Terus Netflix ya. Terus Inventing Anna udah? Inventing Anna udah, aku lagi nonton episode 2 sih. Oh, udah ada episode 2? Udah. Episode bukan season ya. Ya. Aku nonton episode, bukan episode. Season. Aku udah selesai sampai 10 ya? Aku tuh nonton baru sampai episode 2. Seru banget. Keren tuh cewek. Keren. Buat yang nonton, buat sama Pisces pasti udah nyambung. Oh, dia Pisces juga ternyata ya. Terus terakhir ini Mas, tadi kan Agatha kan bilang syuting kolosal bisa dibilang berat ya. Kalau misalkan dapat tawaran seperti itu lagi, masih terima atau kapok? Mungkin tergantung bayaran. Kemarin sih bilangnya terima tapi jangan pulang pagi. Oh iya, aku sebenarnya tuh bukannya
suka menolak kerjaan. Iya, aku tuh bukan nggak mau menolak rezeki ya, karena aku yakin apapun kerjaan yang datang dari aku tuh dari Tuhan juga. Jadi kayak aku nggak mau nolak kerjaan, cuman kayak kalau setelah dipikir-pikir ya, kayak apalagi di waktu itu tawarannya action ya Mbak. Jadi kayak, aduh boleh nggak ya aku pakai jam aja, boleh lah ya, masa nggak boleh sih pakai jam gitu. Kayak udah lama juga kan aku syuting juga, jadi kayak aduh kayaknya lebih mentingin kesehatan juga sih. Jangan sampai pagi lah ya. Iya. Tapi sekarang rata-rata syuting drama itu sampai jam 12 ya. Sebenarnya sih kalau drama lebih cepat. Drama cepat. Action kan Iya ya. Banyak ya adegan, bener rumit ya. Iya, dan mereka juga mau ngusahain syuting set juga, semuanya juga mereka mau syuting set. Cuman emang keadaannya nggak bisa gitu, karena kan kita harus ngejar, iya. Itu sih. Itu berat banget, itu berat banget. Tapi saya setelah ngobrol sama Agatha, beda loh. Waktu aku ngeliat di Badai itu ya, itu totally different dari yang kita bicara. Serius, jadi ternyata orangnya halus, homeschooling. Waktu pertama ngeliat kayaknya ini anak sombong. Iya, aku merasa beda lah, and ternyata pokoknya hatinya lembut, and ya punya prinsip-prinsip yang membuat aku agak kaget sih. Itu bagus sih. Amin. Bagus, iya. Thank you berkarakter lah. Iya, thank you loh. Ya semoga karirnya semakin meningkat. Amin, Kak Dan Rudi, selalu amin. sehat. Amin. And bahagia bersama mama. Amin. Pacar lah. Iya.